Di sebuah desa kecil yang damai bernama Lembah Harmoni, hiduplah 3 orang bersaudara yang rasa ingin tahunya tak pernah ada habisnya. Mereka adalah Delisa, sang kakak sulung yang kuat dan selalu siap melindungi adik-adiknya. Lalu ada Elada, si jenius kecil yang tak pernah lepas dari buku catatan dan eye cemerlangnya. Dan yang terakhir, si bungsu Ori, yang menggemaskan, suka bernyanyi, dan entah bagaimana, selalu membawa keberuntungan kemanapun ia pergi. Kisah petualangan mereka yang luar biasa dimulai pada suatu pagi yang cerah. Saat itu, mereka sedang asyik bermain di tepi sungai. Tiba-tiba, Ori yang sedang iseng, tanpa sengaja mencabut seikat rumput panjang yang tumbuh di dekat sebuah batu besar. Anehnya, batu itu bergeser sedikit. Ada yang matanya jeli. Langsung berseru, lihat, batu itu bergerak. Sepertinya ada sesuatu di bawahnya. Rasa penasaran langsung menyelimuti mereka. Dengan sekuat tenaga, Delisa dan Elada mendorong batu itu hingga terbuka. Dan benar saja, di bawahnya tersembunyi sebuah gulungan kertas tua yang sudah kusam. Warnanya kecoklatan dan terlihat rapuh. Delisa membukanya dengan hati-hati. Ternyata itu adalah sebuah peta. Ini peta hutan larangan di seberang bukit, kata Delisa sambil menunjuk gambar di peta. Tapi lihat, ada tanda X besar di sini. Ori yang melihat tanda silang itu langsung tertawa riang. X itu pasti harta karun Ori, serunya. Tanpa berpikir panjang, jiwa petualang mereka terbakar. Mereka sepakat untuk mengikuti peta misterius itu, menuju jantung hutan larangan yang penuh teka-teki. Hutan larangan terkenal di seluruh desa karena suaranya yang aneh. Konon, hewan-hewan di dalamnya bisa bersuara sekeras guntur, membuat siapapun yang mendengarnya lari ketakutan. Begitu kaki mereka melangkah masuk, suara menggelegar itu langsung menyambut. Gerak! Suara itu begitu keras, hingga tanah terasa bergetar. Ori yang ketakutan langsung bersembunyi di balik punggung Delisa. Tapi Elada, dengan ketenangannya yang khas, mencoba menganalisis. Tenang, itu bukan monster, katanya sambil melihat sekeliling. Dari pantulan suaranya, sepertinya itu hanya hewan besar, atau mungkin jebakan suara yang dibuat untuk menakut-nakuti orang. Tiba-tiba, semak belukar di depan mereka bergerak dengan kasar. Jantung mereka berdebar kencang. Apa yang akan keluar dari sana? Ternyata, yang muncul adalah seekor rusa ekor merah yang gagah. Hewan langka yang menurut legenda hanya muncul saat ada manusia baik yang sedang dalam kesulitan. Rusa itu menatap mereka dengan mata yang teduh, lalu menundukkan kepalanya seolah ingin menunjukkan jalan. Delisa merasa ada ikatan aneh dengan rusa itu. Kita ikuti dia, putusnya dengan yakin. Mungkin dia tahu sesuatu tentang peta ini. Mengikuti sang rusa ekor merah, mereka tiba di tepi sebuah lembah yang dalam. Untuk menyeberang, hanya ada satu jalan, sebuah jembatan tali tua yang tampak rapuh. Peta di tangan mereka mengonfirmasi bahwa inilah rute yang harus mereka lewati. Delisa, sebagai yang tertua, maju lebih dulu untuk memeriksa kekuatan jembatan. Ia menggoyang-goyangkan tali utama. Kelihatannya masih bisa dilewati, katanya. Tapi, kita harus ekstra hati-hati, jalan satu persatu, dan jangan berlari. Mereka pun mulai menyeberang dengan perlahan. Delisa di depan, diikuti Elada, dan Ori di belakang. Saat Ori tepat berada di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba terdengar suara retakan yang mengerikan. CRACKKK, tali di sisi kanan jembatan putus total. Jembatan miring dengan berbahaya, membuat Ori menjerit ketakutan. Dengan refleks secepat kilat, Delisa berbalik dan menarik tangan Ori agar tidak terjatuh. Sementara itu, ada yang selalu siap sedia, langsung mengeluarkan tali cadangan dari tas ranselnya. Kak, tahan sebentar, aku akan ikat ulang talinya, teriak ada. Dengan kerjasama yang luar biasa cepat dan kompak, ada berhasil mengikat kembali bagian jembatan yang putus. Menstabilkannya cukup lama bagi mereka untuk menyeberang ke sisi lain dengan selamat. Sesampainya di seberang, Delisa langsung memeluk Ori erat-erat. Jantungnya masih berdebar kencang. Jangan jauh-jauh dari kakak lagi ya, bisiknya lembut. Ori mengangguk, masih sedikit gemetar,
sambil membalas pelukan kakaknya dengan erat. Perjalanan mereka berlanjut, hingga tiba di mulut sebuah gua yang memancarkan cahaya kemerahan. Dari dalam gua, terdengar suara aneh seperti desisan api. Was! Was! Sesuai petunjuk peta, mereka memang harus melewati gua ini. Ada yang penasaran, segera menunduk untuk mengamati sumber cahaya dan suara itu. Ini bukan api? Jelasnya, setelah beberapa saat, ini adalah uap panas yang keluar dari celah-celah batu magma di bawah tanah. Kita harus lewat saat semburan uapnya berhenti. Mereka mengamati dengan saksama. Ternyata, uap panas itu menyembur secara teratur setiap 6 detik. Delisa segera menyusun rencana. Oke, kita hitung bersama. Begitu uapnya berhenti, kita langsung lari secepat mungkin ke ujung sana. Mereka menunggu momen yang tepat. 3, 2, 1, lari! Seru Delisa. Mereka berlari sekuat tenaga di jalur gua yang sempit. Saat mereka hampir sampai di ujung, nasib sial menimpa. Kaki Ori tersandung batu, dan ia terjatuh. Waktu terasa berhenti. Semburan uap berikutnya akan segera datang. Tanpa berpikir sedetik pun, Delisa berbalik, mengangkat tubuh Ori dengan sigap, dan melompat keluar gua, tepat saat ledakan uap panas menyembur dahsyat di belakang mereka. Hawa panasnya terasa hingga ke punggung. Mereka bertiga terbaring di tanah. Napas mereka terengah-engah. Ori menatap kakaknya dengan mata berbinar. Ori! Ori selamat! Kakak hebat sekali! Serunya sambil memeluk Delisa dengan penuh rasa syukur. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan yang menegangkan, mereka tiba di lokasi yang ditandai ke-10. Pada peta, tempat itu adalah sebuah danau kecil yang airnya jernih dan tenang. Di tengah danau, ada sebuah batu besar yang bentuknya unik, menyerupai hati. Di bawah batu berbentuk hati itulah, Delisa menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membukanya. Hati mereka berdebar, membayangkan isinya. Apakah emas? Apakah permata? Ternyata, dugaan mereka salah. Saat kotak itu terbuka, isinya bukanlah harta karun seperti yang mereka bayangkan. Di dalamnya, hanya ada benda-benda kecil yang sederhana. Sebuah mainan kayu berbentuk burung, beberapa koin tua, dan secarik catatan yang sudah menguning. Ada mengambil catatan itu dan membacakannya dengan suara lantang. Harta sejati bukanlah emas atau permata, tapi keberanian, keluarga, dan persatuan yang telah membawamu sampai ke tempat ini. Mereka terdiam sejenak, meresapi makna kalimat itu. Delisa tersenyum hangat. Berarti, harta karunnya adalah kita, katanya sambil merangkul kedua adiknya. Kita adalah harta satu sama lain. Ori mengambil mainan kayu berbentuk burung itu. Ori, suka ini. Ini harta karun Ori, serunya dengan gembira. Tiba-tiba, rusa ekor merah muncul kembali di hadapan mereka. Menundukkan kepalanya, seolah memberi hormat. Sebuah cahaya keemasan yang hangat muncul dan menyelimuti mereka. Seolah seluruh hutan ikut berterima kasih atas keberanian dan cinta mereka. Saat mereka berjalan keluar dari hutan, langit sore telah berubah menjadi keemasan yang indah. 3 bersaudara itu berjalan pulang sambil tertawa dan bercanda, membawa kenangan petualangan yang tak akan terlupakan. Kita berhasil karena kita selalu bersama-sama, kata Delisa dengan bangga. Ada mengangguk setuju. Benar, kalau aku sendirian, aku pasti tidak akan bisa melewati gua magma tadi. Ori melompat-lompat kecil sambil berseru, kita hebat! Kita adalah tim super duper. Dan sejak hari itu, petualangan 3 bersaudara ini menjadi sebuah cerita legendaris di Lembah Harmoni. Sebuah cerita tentang keberanian, kecerdasan, dan yang terpenting, kekuatan cinta keluarga yang tidak akan pernah pudar. Terima kasih sudah menonton kisah petualangan Delisa, Ada, dan Ori. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan petualangan seru kami selanjutnya. Sampai jumpa!